warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas cara menggunakan command prompt pada Windows. Jadi command prompt itu adalah atau yang disingkat dengan CMD, yaitu sebuah command line interface atau basis perintah pada sistem operasi Windows yang digunakan untuk mengeksekusi file dengan cara memasukkan perintah-perintah menggunakan keyboard melalui jendela command prompt atau CMD. Jadi ada beberapa perintah-perintah yang dapat kita gunakan untuk operasi ini. Nah, yang pertama, untuk membuka command prompt ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Windows 7 ke bawah itu bisa melalui klik start, kemudian klik program, kemudian klik aksesoris, kemudian di aksesoris itu ada menu command prompt, kita klik command prompt. Kemudian cara keduanya juga dapat dilakukan melalui menu set, kita ketik CMD di menu setnya, kemudian lalu enter. Nanti akan muncul command prompt-nya, lalu kita klik. Kemudian cara ketiga bisa juga dengan menekan tombol Windows plus R pada keyboard untuk membuka RAM. Kemudian kita ketik CMD lalu enter. Sekarang kita coba praktekkan untuk membukanya. Nah, ini cara yang kedua ini di sini ada menu search. Jadi tinggal kita klik CMD. Nah, di sini muncul command prompt. Jadi tinggal kita klik command prompt-nya. Nah, muncullah layar command prompt. Ini layar pertama dari command prompt pada directory atau drive sistem dari Windows-nya, yaitu drive C. Nah, kemudian kita coba dengan cara ketiga, itu dengan menekan tombol Windows dan R secara bersamaan. Kita tekan. Nah, kemudian di sini muncul keungaran ini. Sini kita ketik CMD lalu OK. Kembali muncul command prompt. Itu cara-cara membuka command prompt. Kemudian untuk berpindah ke directory lain atau drive lain, itu kita dapat gunakan sintak nama drive lainnya, kemudian ditambahkan dengan titik 2. Jadi pada pertama kali muncul pada layar command prompt itu adalah ini dengan directory system C, dan ini nama folder sistemnya, misalnya ini C user ADM. Nah, untuk pindah ke D kita tinggal menambahkan di ujung ADM ini nama direktorinya, misalnya D, kemudian titik 2 lalu enter. Sekarang kita cobakan, ini direktori awalnya, kemudian kita mau lihat direktori H, kemudian kita titik 2 kemudian enter. Nah, di sini kita sudah pindah ke direktori H. Dan untuk memindahkan direktori itu cukup mengetikkan nama direktorinya, kemudian ditambahkan titik 2. Nah, selanjutnya untuk menampilkan isi drive atau direktori. Nah, untuk menampilkannya kita menggunakan perintah dir. Caranya pada direktori atau drive yang aktif, kita ketik dir lalu enter. Ini contohnya, misalnya pada direktori D, kemudian kita ketikkan dir lalu enter.
Ini contohnya, misalnya kita mau melihat isi dari direktori D. Jadi tinggal diketikkan dir, lalu enter. Sekarang kita coba praktekkan. Nah, sekarang kita berada di direktori H. Untuk melihat isinya, tinggal kita ketikkan dir, enter. Nah, ini adalah isi dari direktori H. Kemudian selanjutnya bagaimana cara berpindah ke subdirektori. Untuk berpindah ke subdirektori kita bisa gunakan perintah cd atau singkatan dari file directory. Nah, untuk membukanya kita ketik cd kemudian spasi lalu nama direktori yang akan dibuka. Kemudian enter. Ini contohnya. Misalnya kita mau membuka direktori atau folder simcomdict yang ada di direktori D. Sekarang kita coba praktekkan. Misalnya ini direktori H, ini banyak folder di dalamnya. Misalnya kita mau membuka direktori akademik ini. Nah, caranya dari H ini tinggal kita ketik cd spasi kemudian nama foldernya akademik lalu enter. Ini kita sudah berpindah ke subdirektori akademik. Untuk melihat isinya kita tinggal ketikkan dir kembali, maka keluarlah isi dari direktori akademik. Dalam direktori akademik ini banyak direktori-direktori lain, subdirektori lain. Misalnya di sini ada elektronika daya, kendali mesin listrik, mekatronika. Nah, misalnya kita mau melihat isi dari direktori SCADA ini. Jadi dari akademik ini kembali kita ketikkan cd spasi SCADA. Nah, kita sudah masuk ke direktori SCADA. Jadi dari drive H kita masuk ke direktori akademik, kemudian masuk ke subdirektori SCADA. Nah, untuk melihat isinya, tinggal diketikkan dir. Nah, inilah isi dari direktori SCADA. Itu tadi cara melihat subdirektori. Sekarang bagaimana caranya kalau kembali ke direktori sebelumnya. Untuk pindah ke direktori sebelumnya, kita gunakan sintaks cd. cd yang diikuti titik 2 buah. Ini contohnya ini. H akademik SCADA cd. Nah, dengan mengetikkan ini, kita akan kembali ke direktori akademik. Sekarang kita coba praktekkan. Nah, sekarang ini kita berada di direktori H, untuk subdirektorinya akademik dan subdirektori SCADA. Nah, kita mau kembali ke akademik, tinggal kita ketik cd titik 2 dan enter. Nah, jadi kita sudah kembali ke direktori akademik. Sekarang bagaimana kalau ingin kembali ke direktori induk? Nah, sintaknya adalah cd kemudian garis miring. Contohnya ini. Dari subdirektori SCADA kita mau kembali ke direktori H, maka sintaknya adalah cd garis miring. Tapi kalau mau kembali ke direktori akademik, sintaknya adalah cd titik 2. Sekarang kita coba praktekkan. Dari SCADA ini kita ketik cd garis miring
Nah, jadi kelihatan kita kembali ke direktori H, ke direktori induknya. Materi selanjutnya itu mengenai cara membuat direktori baru atau folder baru. Nah, sintaknya itu dengan menggunakan mkdir, spasi, kemudian nama folder. Ini contohnya di sini kita membuat nama folder simcomdic. Jadi dari D itu mkdir simcomdic. Nah, sekarang kita coba buat folder baru di H ini atau direktori baru. Sekarang kita lihat dulu isinya dengan mengetikkan dir. Kita mau membuat folder atau direktori simcomdic. Di ini sebelumnya belum ada simcomdic. Nah, sekarang kita buat simcomdic direktori baru dengan mengetikkan mkdir spasi simcomdic. Enter. Untuk melihatnya apa sudah ada atau belum direktori barunya, tinggal kita ketik dir. Nah, sekarang sudah ada simcomdic, direktori simcomdic ini di atas direktori simulasi ini. Itu tadi kalau nama foldernya itu satu kata. Di simcomdic di satu kata. Bagaimana kalau nama foldernya lebih dari satu kata? Kalau nama foldernya lebih dari satu kata, maka antara kata itu dipisahkan dengan tanda kutip dua. Tanda kutip dua awal, kemudian spasi, kemudian ditutup dengan tanda kutip akhir, kemudian dilanjutkan kata kedua dari judul direktori tersebut. Sekarang kita coba praktekkan. Misalnya kita mau membuat direktori simulasi dan komunikasi digital. Jadi di sini sebelumnya belum ada simulasi dan komunikasi digital. Untuk membuatnya kita ketik mkdir spasi simulasi tanda kutip 2 spasi kemudian kutip 2 lagi, kemudian kata keduanya dan kemudian tanda kutip 2 spasi tanda kutip 2, kemudian kata berikutnya komunikasi, kemudian tanda kutip 2 spasi, kemudian tanda kutip 2 lagi, dan dilanjutkan dengan kata terakhir digital. Ini nama foldernya simulasi dan komunikasi digital. Sekarang kita lihat. Nah, ini sudah ada simulasi dan komunikasi digital. Jadi cara untuk menuliskan kata yang lebih dari satu kata, untuk membuat spasinya itu dilakukan dengan cara menggunakan tanda kutip 2, kemudian spasi, dan tanda kutip 2 akhir. Materi selanjutnya yaitu menyalin folder. Yang pertama, menyalin folder dari satu drive ke drive lain. Misalnya dari direktori D ke direktori H. Caranya, sintaknya yang pertama itu adalah copy, kemudian spasi, kemudian drive asalnya titik 2 garis miring, kemudian nama folder, kemudian spasi, kemudian driver atau direktori tujuan titik 2 garis miring. Contohnya yang di sini misalnya kita mau mengopikan folder foto yang ada di direktori D ini ke direktori H. Ini sintaknya D.2 garing ini, kemudian copy D.2,
garing, kemudian nama foldernya, kemudian direktori tujuan. Sekarang kita coba praktekkan di command prompt. Sekarang kita akan coba menyalin direktori simulasi ini yang ada di drive H. Kita salin ke drive D. Jadi caranya dari ini kita ketik sintaknya copy, kemudian spasi, kemudian direktori awalnya H, titik 2 garing, kemudian nama foldernya simulasi, kemudian spasi, kemudian direktori tujuannya kita pindahkan ke D, titik 2 garing. Nah, ini sudah dikopikan ke D. Jadi sekarang kita coba pindah ke D, kita lihat di D, kita pindah ke direktori D dulu, D titik 2, kemudian kita lihat isinya dir. Nah, tadi kita mengopikan direktori simulasi ini. Jadi ini dia simulasi, ini sudah dipindahkan di direktori D. Sekarang bagaimana caranya menyalin folder dari satu folder ke folder lain. Ini sintaknya drive asal, titik 2 garing nama folder spasi, kemudian drive tujuan, titik 2 garing, kemudian folder tujuan. Contohnya ini kita mau memindahkan direktori foto yang ada di D ini ke folder KTP. Nah, sekarang kita coba praktekkan. Sekarang kita lihat isi D dulu. Saya berada di direktori D. Nah, ini ada direktori foto. Mau kita salin atau kita copy ke direktori KTP ini. Di sintaknya copy, spasi, direktori asalnya, ini dari D, titik 2 garing, kemudian nama folder yang akan kita pindahkan. Yang akan kita pindahkan adalah foto, kemudian spasi, kemudian direktori tujuannya tetap di D, kemudian titik 2 garing, kemudian folder tujuan. Misalnya kita pindahkan ke folder KTP tadi. Kita ketik KTP lalu enter. Nah, di sini dalam folder KTP ini sudah ada dokumen profil ini. Jadi di sini dia minta konfirmasi apakah akan dikopikan semua atau tidak. Kalau mau dikopikan semua kita klik yes. Kalau tidak no, kemudian kalau semuanya all. Nah, di sini kita ketik aja yes. Kemudian yes lagi. Nah, berarti sudah ada 3 file yang dikopikan ke folder KTP. Sekarang kita masuk ke folder KTP-nya. Sintaknya tadi adalah CD, kemudian KTP, nama foldernya. Sekarang sudah berada di direktori KTP, kemudian kita lihat isinya. Nah, ini isinya. Tadi isi dari folder foto tadi adalah profil ini. Ada 2 foto profil, ada profil JPG dan profil PNG. Nah, itu caranya memindahkan suatu folder ke folder yang lain. Selanjutnya, bagaimana cara menyalin file? Kalau tadi itu adalah menyalin folder, sekarang bagaimana cara menyalin file? Nah, untuk menyalin file itu harus disertakan dengan ekstensi filenya. Misalnya ekstensi .docx, jpg,
tag, dan sebagainya. Nah, sekarang menyalin file dari satu drive ke drive yang lain. Ini contohnya mengopikan file cover dalam format JPG ini dari direktori D ke direktori H. Ini sintaknya. Copy, ini sintak kopinya. Kemudian spasi, kemudian drive asal, kemudian dilanjutkan dengan nama filenya, disertakan dengan ekstensinya, kemudian drive tujuan. Sekarang kita cobakan. Jadi kita mau mengopikan, kita kembali ke D dulu. Kita akan mengopikan salah satu file yang ada di direktori D. Kita kembali ke D dengan mengetikkan cd garing, kembali ke direktori Indo. Nah, sekarang kita sudah kembali ke direktori Indo. Sekarang kita lihat isinya untuk memilih file yang akan kita kopikan. Misalnya kita mau mengopikan file cover ini dalam format JPG. Caranya tinggal diketik copy spasi direktori asalnya D_2 garis miring, kemudian nama filenya cover_2 dengan ekstensi JPG, kemudian spasi, kemudian direktori tujuannya. Direktori tujuannya kita buat misalnya H, dan dilanjutkan dengan .2 spasi, dan dilanjutkan dengan .2 garis miring, lalu enter. Nah, ternyata di drive file ini juga sudah ada file cover. Jadi kalau mau overwrite, kita klik yes, kalau tidak no, kalau di copy semuanya berarti A. Ini kita klik aja yes. Nah, di sini terdapat keterangan sudah ada satu file yang dikopikan. Sekarang kita pindah ke direktori H_2 enter. Kemudian kita lihat isinya. Tadi yang kita kopikan adalah cover. Nah, kita lihat, nah ini dia cover yang kita kopikan dari direktori D tadi. Selanjutnya bagaimana menyalin file dalam satu folder ke folder lain. Kalau tadi menyalin file dari satu drive ke drive lain, sekarang kalau dalam satu folder ke folder lain. Ini sintaknya, misalnya kita mau mengopikan file KTP ini dari folder KTP, kita pindahkan ke folder foto pada drive D. Ini adalah drive asalnya D, kemudian folder asalnya, kemudian sintak copy, dan ini adalah nama file, kemudian drive tujuan, kemudian folder tujuan. Sekarang kita coba memindahkan file yang ada di direktori akademik ini. Misalnya kita memindahkan file jam ini dari folder akademik pada drive H ini. Kan kita pindahkan ke folder lain yang ada di drive H, misalnya ada folder digital. Caranya kita ketik copy spasi nama file, copy jam titik, kemudian ekstensinya JPG, kemudian spasi, kemudian direktori tujuannya H titik, dan folder tujuannya digital. Kemudian enter. Nah, jadi kita sudah mengopikan satu file dengan judul jam ke folder digital ini. Sekarang kita masuk ke folder digital. Caranya dari akademik ini kita kembali dulu.
kembali ke H, kemudian dari H kita lihat dir, kemudian kita lihat folder dari digital. Nah, kemudian kita lihat isinya. Nah, di sini ada file jam yang sudah kita kopikan tadi. Itu cara mengopikan file dari satu folder ke folder yang lain. Selanjutnya, bagaimana cara mengganti nama file? Caranya itu dengan menggunakan sintak rename. Rename spasi dilanjutkan dengan nama file awalnya spasi kemudian nama file baru. Sekarang kita cobakan di command prompt. Nah, misalnya kita mau merename nama jam ini menjadi jam baru misalnya. Tapi kita ketik rename jam spasi jam titik jpg spasi jam baru titik jpg. Jadi kita mengubah jam ini menjadi jam baru. Sekarang kita enter. Nah, di sini sudah berubah. Sekarang kita lihat isi dari folder digital ini. Nah, dari nama file jam tadi, ini jam sudah berubah menjadi jam baru. Itu cara mengubah nama dari file. Materi selanjutnya menghapus direktori atau folder. Yang pertama menghapus direktori atau folder kosong. Itu sintaknya menggunakan rmdir spasi nama direktori. Contohnya di sini misalnya untuk menghapus coba, jadi rmdir spasi coba. Nah, sekarang kita cobakan bagaimana cara menghapus folder yang kosong. Misalnya ini adalah folder yang ada di direktori H. Misalnya kita mau menghapus folder coba ini. Dimana folder coba ini tidak ada isinya. Jadi untuk menghapusnya tinggal ketik rmdir spasi kemudian nama foldernya coba. Nah, jadi itu sudah terhapus folder cobanya. Itu bisa kita lihat. Kita lihat isi dari direktori H yang mematikan dir. Nah, jadi folder coba yang ada tadi sudah tidak ada lagi sekarang. Selanjutnya bagaimana cara menghapus direktori atau folder yang ada isinya. Nah, sintaknya adalah dengan menambahkan garis miring S dari sintak yang pertama tadi. Jadi rmdir spasi garis miring S spasi kemudian nama direktori. Sekarang kita coba praktekkan di command prompt. Untuk direktori H ada tadi yang kita isi folder digital ini. Nah, sekarang mau kita hapus. Jadi sintaknya adalah rmdir spasi garis miring S spasi kemudian nama foldernya digital dan enter. Nah, di sini kita disuruh mengkonfirmasi apakah serius untuk menghapus. Kalau iya, ketik Y, kalau tidak ketik N. Sekarang kita ketik Y, enter. Nah, sekarang sudah terhapus folder digital. Itu bisa kita lihat. Kita lihat isi dari direktori H. Nah, jadi folder digital tadi sudah tidak ada lagi dalam direktori H ini. Itu cara menghapus folder yang ada isinya.
Selanjutnya bagaimana cara menghapus file. Nah, kalau pada menghapus folder tadi itu dengan menggunakan sintak rmdir, untuk menghapus file, sintaknya adalah del, spasi, kemudian nama filenya. Itu perbedaan menghapus file dengan menghapus folder. Kalau menghapus folder menggunakan sintak rmdir, maka menghapus file itu menggunakan sintak del. Itu singkatan dari delete. Del spasi nama file. Sekarang kita coba praktekkan di command prompt. Misalnya di sini kita mau menghapus salah satu file yang ada di direktori simulasi ini. Jadi kita masuk dulu ke direktori simulasi. cd simulasi. Nah, dari simulasi ini kita lihat isinya. Nah, dia ada 3 isi di sini. Nah, sekarang kita mau menghapus file labor ini. Jadi caranya kita ketik del spasi labor .jpg. Jadi del kemudian nama filenya, kemudian kita enter. Nah, sekarang sudah terhapus. Itu bisa kita lihat ulang isi dari folder simulasi tadi. Nah, sekarang tinggal isinya 2. Yang file labor tadi sebelum dihapus itu ada, sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, sekarang kita masuk ke cara memindahkan file dari satu folder ke folder lain. Jadi ada memindahkan, kemudian ada menyalin. Kalau menyalin menggunakan sintak copy, sedangkan memindahkan ini menggunakan sintak move. Ya, apa bedanya mengopi dengan memindahkan? Kalau menyalin atau mengopi, file yang kita salin itu tetap ada di folder awalnya dan juga ada di folder barunya. Sedangkan memindahkan file itu akan dipindahkan dari folder awal ke folder akhir. Maka pada folder awalnya itu sudah tidak ada lagi nama file tersebut. Dia sudah berpindah ke folder yang baru. Ini memindahkan file itu sintaknya menggunakan move, spasi, kemudian nama file, kemudian spasi, kemudian direktori tujuan. Contohnya di sini misalnya kita mau memindahkan KTP dalam format doc dari folder KTP kita pindahkan ke folder foto. Sekarang kita coba praktekkan di command prompt. Nah, sekarang kita coba memindahkan file mesin ini dari folder simulasi. Kita pindahkan ke folder lain yang ada di direktori H. Misalnya kita pilih folder lainnya di direktori H itu misalnya simcomdic ini. Nah, di sintaknya adalah move spasi nama filenya mesin.jpg, kemudian spasi direktori tujuannya tetap di H.2 garis miring, kemudian folder tujuannya adalah simcomdic, enter. Nah, di keterangannya di sini satu file sudah dipindahkan. Sekarang kita lihat dulu di direktori simulasi ini apakah file mesin tadi masih ada. Jadi sekarang di folder simulasi ini sudah tidak ada file mesin tadi. Sekarang kita coba lihat di folder simcomdic. Kita kembali dulu ke folder induk, ke direktori induknya. Nah, dari direktori induk H kita masuk ke direktori simcomdic, cd simcomdic, enter. Kemudian kita lihat isinya.
dengan mengetikkan dir. Nah, di sini sudah ada file machine yang kita pindahkan dari folder simulasi ke folder Syncomdisk. Materi selanjutnya itu bagaimana cara membersihkan layar Command-Prompt, itu dengan menggunakan sintak CLS, clear screen. CLS itu singkatan dari clear screen. Sekarang kita coba lakukan di Command Prompt. Jadi dari Syncomdisk ini langsung aja kita ketik CLS. Nah, di semua layarnya sudah bersih, tinggal hanya komen yang harus ditulis. Demikian materi mengenai Command Prompt. Sampai jumpa dengan video berikutnya.